Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang bioteknologi modern. Kan kemarin kita sudah belajar tentang bioteknologi konvensional. Nah, itu kan ada perbedaannya. Nah, salah satu perbedaannya kan tentang teknologinya kan. Nah, kalau kemarin yang bioteknologi konvensional itu teknologinya sederhana, kalau yang bioteknologi modern ini menggunakan alat-alat atau teknologi yang lebih modern dan lebih kompleks. Sehingga mungkin hanya beberapa orang yang bisa melakukan proses bioteknologi modern, yaitu para ahli. Nah, yang pertama ini ada salah satu contoh bioteknologi modern, yaitu adalah kultur jaringan. Nah, kultur jaringan itu adalah teknik yang memperbanyak tumbuhan dari jaringan tertentu yang ada pada tumbuhan tersebut. Jadi nanti bagian tumbuhannya itu diambil, terus jaringannya akan dikembangkan menjadi sebuah kultur jaringan. Nah, nanti jaringan tersebut akan menghasilkan jumlah keturunan yang banyak dalam waktu yang singkat dan memiliki sifat yang sama seperti induknya. Jadi misalkan ini ya, di sini kan ada wortel. Misalkan kita memakai jaringan akar wortel, nanti akan tumbuh menjadi misalkan ada 10 tumbuhan wortel dengan sifat yang sama seperti induknya. Nah, ini ya, kalau kultur jaringan itu menggunakan sifat totipotensi pada tumbuhan. Jadi totipotensi itu adalah sifat tumbuhan yang memiliki jaringan meristematik. Jaringan meristematik itu adalah jaringan yang untuk pembelahan sel. Jadi untuk proses pertumbuhan pada tumbuhan. Jadi dia akan aktif membelah. Nah, dari situ kita dapat memanfaatkan sel meristematik tersebut untuk proses kultur jaringan. Nah, di sini misalkan ada prosesnya. Yang pertama yaitu kita ambil wortel ya. Ini wortel dewasa. Terus kita ambil bagian akarnya, ini namanya explant. Jadi explant itu adalah bagian jaringan tumbuhan yang diisolasi untuk dijadikan kultur jaringan. Nah, ini ada pengambilan selnya dari akar wortel. Nah, ini harus disterilisasi. Jadi harus dibersihkan dan disterilkan. Habis itu dipindahkan ke cawan Petri. Nah, ini hasil pengambilan selnya akan dimasukkan ke cawan Petri. Terus di sini itu dia tidak sendirian ya, tidak hanya sel wortel terus dimasukkan ke cawan Petri yang kosong, tapi di sini ada agar. Jadi ada medium agar sebagai nutrisinya. Jadi kan kalau misalkan tumbuhan kan nggak mungkin bisa tumbuh ya kalau nggak ada nutrisinya. Nah, ini nutrisinya itu biasanya menggunakan agar, karena itu lebih mudah diserap oleh tumbuhan tersebut. Setelah ditunggu beberapa lama nanti akan membentuk kalus. Jadi kalus itu adalah, ini kan tadi selnya masih satu-satu gitu ya. Nanti kalau sudah membentuk kalus itu dia sudah membelah. Jadi selnya sudah berkumpul. Nah, makanya ini ada misalkan ada 4, jadi dari 1 membelah jadi 2, jadi 4 dan seterusnya. Itu namanya kalus. Terus setelah didiamkan selama 4-8 minggu, dia akan membentuk planlet. Planlet itu adalah tumbuhan yang sudah terdiferensiasi, jadi sudah bisa dibedakan, ada batang, ada akar, dan ada daun. Kalau kalus tadi kan belum bisa dibedakan mana akar, mana daun, mana batang ya, karena ini hanya masih terdiri dari sel. Kalau planet ini sudah tersusun dari akar, daun, dan batangnya sudah bisa dibedakan. Ini membutuhkan waktu sekitar 4-8 minggu. Nah, setelah itu akan dipindahkan ke medium tanah atau medium yang sesungguhnya, tetapi sebelum kita keluarkan di medium tanah itu melalui proses aklimatisasi. Aklimatisasi itu adalah adaptasi, proses adaptasi. Kan ini tadi kayak di laboratorium. Jadi kan enak ya, tumbuhannya tuh dia tidak bekerja untuk fotosintesis dan sebagainya karena sudah ada nutrisi dari akar tadi. Nah, untuk bisa hidup di medium tanah itu melalui adaptasi dulu. Caranya tuh 50% habitatnya di laboratorium dan 50% menggunakan tanah. Jadi dimasukkan ke tanah tapi diatur suhunya, diatur cahayanya, diatur. Jadi masih ada bantuan dari manusianya. Nah, nanti akan dilihat perkembangannya. Kalau ada tumbuhan yang sudah tumbuh secara bagus, itu nanti akan dipindahkan ke medium tanah. Oke. Kalau misalkan dia tidak bisa berkembang, berarti kan dia tidak bagus atau bisa dikatakan gagal. Nah, itu tidak bisa dipindahkan ke medium tanah. Jadi nanti planet yang berhasil akan dipindahkan ke medium tanah dan tumbuh dengan mandiri melalui proses fotosintesis dan membentuk tumbuhan dewasa atau wortel dewasa. Dari penjelasan tentang kultur jaringan, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya,
kultur jaringan itu apakah bisa digunakan pada hewan atau tidak? Ya, jadi kultur jaringan ini juga bisa digunakan pada hewan, karena di hewan juga ada sel yang aktif membelah, tetapi tidak semudah pada tumbuhan. Jadi biasanya kultur jaringan itu banyak digunakan pada tumbuhan karena lebih mudah daripada digunakan pada hewan. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Oh, iya. Apa manfaat dari kultur jaringan itu? Ya, manfaatnya itu adalah tadi ya, jadi menghasilkan individu baru yang banyak, seragam dalam waktu yang singkat, dan sifatnya itu persis sama seperti induknya. Jadi biasanya kalau mau menggunakan kultur jaringan berarti harus mencari induknya yang baik kayak bagus, misalkan dagingnya bagus, tumbuhnya bagus, itu bisa dikembangkan menjadi kultur jaringan. Sudah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Next.